guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selama beberapa menit ke depan kita bakal ngebahas salah satu kasus yang tentunya familiar khususnya bagi wanita. Nah, sebelum kita ngebahas salah satu kasus tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Ananda. Saya mahasiswa dari Kampus Institut Kesehatan Medis Rawabupakan, program sarjana Prodi Fisioterapi. Yang insya Allah nih teman-teman, tahun ini saya akan mengenakan toga serta menggandeng tangan kedua orang tua saya sebagai seorang sarjana. Mohon doanya ya guys. Oke, baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan kita, yaitu tentang disminor. Nah, disminor atau nyeri haid yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluhan kram pada umumnya muncul saat sedang menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi yaitu perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Jadi teman-teman, disminor itu nyeri yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Nah, kapan sih biasanya nyeri itu muncul? Nyeri haid atau disminor ini muncul biasanya beberapa hari sebelum menstruasi atau saat lagi menstruasi. Kemudian disminor ini teman-teman paling sering terjadi pada usia reproduksi, tapi teman-teman tidak jarang pada remaja yang baru memiliki siklus menstruasi. Next, kita membahas jenis-jenis dari disminor. Disminor terdapat dua jenis. Jenis disminor yang pertama yaitu disminor sekunder dan disminor primer. Nah, disminor primer merupakan nyeri haid yang tidak didasari adanya kondisi patologis. Nah, disminor sekunder merupakan nyeri haid yang didasari karena adanya kondisi patologis. Kemudian kita ngebahas penyebab dari jenis-jenis disminor. Nah, penyebab dari disminor primer yaitu disebabkan oleh adanya hormon prostaglandin yang secara normal berfungsi membuat otot dan pembuluh darah rahim kita berkontraksi. Apa itu hormon prostaglandin? Yaitu senyawa yang berfungsi dalam merangsang kontraksi otot rahim pada wanita yang sedang mengalami menstruasi. Kadar prostaglandin ini juga akan sangat-sangat tinggi di hari pertama menstruasi saja teman-teman. Namun hal ini normal untuk terjadi. So, buat kalian jangan panik. Karena saat seseorang mengalami nyeri jenis disminor primer ini itu cuma terjadi beberapa hari saja sebelum siklus terjadi. Kemudian rasa sakit yang tidak tertahankan dapat timbul pada hari pertama saja teman-teman dan akan mereda setelahnya. Perasaan nyeri yang terjadi tidak terlalu parah meskipun dapat menimbulkan mual, mules, kadang sering sakit kepala. Gangguan ini lebih sering terjadi pada wanita rentang usia dari usia 20 sampai 24 tahun teman-teman, dan hilang hingga beberapa tahun setelahnya. Kemudian ada penyebab dari jenis disminor sekunder, yaitu disebabkan oleh adanya penyakit pada organ reproduksi. Nah teman-teman, pada saat wanita yang mengalami gangguan siklus menstruasi jenis ini, itu berarti adanya masalah fisik yang membuat wanita tersebut tidak nyaman teman-teman. Nah, penyakit pada organ reproduksi seperti endometriosis, adenomiosis, miom, radang panggul, dan penyempitan leher rahim.
Nah, yang pertama itu kita bahas apa itu endometriosis, yaitu kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim itu tumbuh, teman-teman. Tumbuh di luar rahim, misalnya di saluran telur atau disebut dengan tuba fallopi, juga tumbuh di indung telur atau disebut dengan ovarium. Nah, kemudian ada adenomiosis, yaitu kondisi di mana ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh ke dalam otot dinding rahim, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada miom. Miom itu tumor jinak yang tumbuh pada dinding rahim. Selanjutnya ada radang panggul. Radang panggul yang diakibatkan oleh infeksi pada organ reproduksi wanita yang sudah menyebar di dalam rongga panggul. Kemudian yang terakhir ada penyempitan leher rahim yang menyebabkan darah haid tersebut tidak bisa mengalir keluar dari rahim. Nah, kemudian kita ngebahas tanda dan gejala dari dismenor. Nah, tanda dan gejala dari dismenor ini, teman-teman, sebenarnya bervariasi atau berbeda-beda setiap wanita. Namun, gejala yang umum dari dismenor ini yang pertama itu kram atau nyeri perut di bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Kram perut ini salah satu gejala dismenor yang paling membuat kita nggak nyaman. Kemudian gejala yang kedua itu nyeri haid, kadang muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi, teman-teman. Nah guys, gejala yang satu ini masih normal kok, karena saat sel telur tidak ada membuahi, maka rahim akan melakukan kontraksi. Kontraksi ini, teman-teman, bisa membantu melepaskan lapisan dinding rahim atau endometrium ketika kehamilan tidak terjadi. Nah, maka teman-teman wajar jika kontraksi ini menyebabkan kram perut dan rasa pegal-pegal. Nah, buat teman-teman di sini, kalau buat saya pribadi nih, kalau saat sedang saya menstruasi, tubuh saya itu ngerasa pegal-pegal, perubahan mood yang gak jelas, mudah marah, kadang buat ngapain aja itu rasanya mager kali. Nah, buat teman-teman di sini, saya pengen tahu nih, ada nggak yang merasakan hal yang sama seperti saya saat menstruasi? Kalau ada, boleh dong komen di bawah ini. Nah, gejala yang kedua itu jerawatan. Sering gak sih saat kita PMS wajah kita itu jadi jerawatan? Kemudian nanti juga akan hilang setelah beberapa hari. Gak usah panik, teman-teman, karena ini juga masih normal kok. Jerawat ini muncul akibat perubahan hormon yang terjadi menjelang menstruasi jika tidak terjadi kehamilan. Saat ovulasi, maka hormon estrogen dan progesteron ini akan menurun. Nah, apa itu hormon estrogen? Hormon estrogen adalah hormon yang sangat penting dan memiliki peranan yang vital. Hormon ini selalu hadir dalam setiap tataran hidup pada wanita, mulai dari menstruasi dan pubertas, kehamilan, bahkan hingga wanita itu menopause. Nah, hormon ini memiliki fungsi yang penting dalam kaitannya dengan metabolisme tubuh, perkembangan tubuh, sistem reproduksi, hingga suasana hati. Nah, apa itu hormon? Hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus ovulasi
dan menstruasi, membantu implantasi calon janin pada rahim, serta mempertahankan kehamilan. Nah, selanjutnya tanda dan gejala dari dismenor itu ada nyeri di payudara. Nah, teman-teman kalau sering merasakan nyeri tersebut, nyeri di payudara saat menstruasi, hal ini juga masih sangat wajar kok. Karena di hari sebelum menstruasi atau saat hari-hari awal menstruasi, contohnya hari pertama, kedua, dan ketiga, hormon estrogen ini mulai meningkat. Hal ini akan merangsang pertumbuhan saluran susu di payudara. Lalu di tengah-tengah siklus menstruasi ini teman-teman, kadar hormon progesteron itu juga akan meningkat. Namun nyeri di payudara ini akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kemudian nyeri pada punggung bagian bawah. Nah, siapa sih di sini teman-teman setiap kali saat menstruasi itu nyeri juga di pinggang atau di punggung bagian bawah? Nah, saya sendiri pribadi itu saya merasakan hal itu, nyeri pada bagian punggung bawah. Nah, teman-teman, saat siklus menstruasi, kontraksi uterus dan perut yang dipicu oleh hormon prostaglandin tadi dapat menyebabkan kontraksi otot yang terjadi pada bagian punggung bawah kita. Nah, nyeri ini juga akan menghilang dengan sendirinya. Oke teman-teman, di sini saya ada beberapa tips cara untuk mengurangi dismenor atau nyeri haid. Nah, tips yang pertama, teman-teman bisa mengompres hangat dengan cara menempatkan botol berisi air hangat, kemudian teman-teman letakkan di perut bagian yang mengalami nyeri atau kram. Nah, dikarenakan hangat tersebut bisa membantu otot rahim kita dan otot sekitarnya menjadi rileks, kemudian bisa membantu meredakan kram dan rasa ketidaknyamanan. Kemudian teman-teman memperbanyaklah minum air putih. Kenapa? Karena untuk mencegah dehidrasi yang bisa memicu kram tersebut. Selanjutnya teman-teman, konsumsi jahe. Karena jahe seringkali dikonsumsi pada makanan atau minuman yang memberi rasa hangat pada tubuh. Selanjutnya teman-teman bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri, contohnya seperti paracetamol dan ibuprofen. Kemudian teman-teman hindari makanan dan minuman yang mengandung kafein, contohnya coklat dan kopi. Dikarenakan minum kopi yang terlalu berlebihan saat menstruasi bikin nyeri tersebut makin parah, karena asupan kafein yang terlalu banyak bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah teman-teman. Kemudian teman-teman kurangi stres dengan cara hindari stres dengan melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang teman-teman sukai, contohnya seperti menonton film atau menonton drakor. Kemudian selanjutnya ini buat ibu-ibu atau teman-teman yang sudah menikah, mohon tidak melakukan hubungan intim. Kenapa? Karena saat melakukan hubungan intim sedang menstruasi akan meningkatkan resiko terjadinya penyebaran infeksi pada saat kondisi
Oke, di sini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi nyeri haid, yaitu dengan cara teknik fisioterapi exercise. Di sini saya mengambil dari salah satu teknik exercise tersebut, yaitu dengan teknik abdominal stretching exercise. Abdominal stretching exercise merupakan suatu latihan peregangan otot, terutama pada bagian otot perut. Latihan ini dilakukan selama 10 menit. Nah, teman-teman, latihan ini selain untuk menurunkan nyeri haid, juga bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot, kemudian fleksibilitas otot, serta daya tahan. Nah, latihan ini teman-teman aman dan tidak berefek samping karena proses ini menggunakan proses fisiologis tubuh. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkah dari teknik abdominal stretching. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan cat stretch. Nah, posisinya itu teman-teman seperti merangkak, kemudian tangan dan lutut itu di lantai, kemudian kaki dalam keadaan rileks. Nah, punggung dilengkungkan dan perut dorong ke arah lantai perlahan sejauh mungkin, serta dagu dan mata menatap lantai. Tahan posisi ini dalam hitungan 10 detik. Lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, posisi yang kedua itu tetap sama, posisi seperti merangkak, kemudian punggung didorong ke atas dan turunkan kepala atau menunduk ke arah lantai. Kemudian tahan posisi ini dalam hitungan 10 detik, lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kemudian yang ketiga, gerakan ketiga yaitu posisinya duduk ke belakang di atas tumit, rentangkan lengan ke depan, menjauhi badan sejauh mungkin hingga terasa tarikannya. Tahan posisi ini dalam hitungan 10 detik, lalu rileks dan ambil napas secara perlahan. Gerakannya yaitu sebagai berikut. Gerakan cat stretch. Posisi awal, tangan dan lutut di lantai, tangan di bawah bahu, lutut di bawah pinggul, kaki rileks, mata menatap lantai. Gerakan pertama, punggung dilengkungkan dan perut didorong ke arah lantai, perlahan sejauh mungkin, serta dagu dan mata menatap lantai. Tahan kondisi ini selama 10 detik. Kemudian, lakukan selama 3 kali. Setelah itu, rileks dan tarik nafas. Gerakan kedua, punggung didorong ke atas dan turunkan kepala menunduk ke arah lantai. Tahan kondisi ini selama 10 detik. Lakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, kemudian rileks. Gerakan ketiga, posisi duduk ke belakang di atas tumit. Rentangkan lengan ke depan menjauhi badan sejauh mungkin hingga terasa tarikannya. Tahan kondisi ini selama 20 detik. Lalu rileks dan ambil nafas. Lakukan latihan ini sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan lower trunk rotation. Posisi awal, lutut ditekuk dan rentangkan tangan menjauhi tubuh. Kemudian gerakannya yaitu
Lutut yang tertekuk secara perlahan diputar ke arah kanan, menempel ke lantai dan pertahankan kedua bahu tetap menempel di lantai, dengan tangan yang membentang keluar menjauhi tubuh. Pertahankan latihan ini hingga 20 detik, dan ulang sampai 3 kali. Kemudian lakukan gerakan sebaliknya. Putar lutut ke arah kiri. Pertahankan hingga 20 detik dan lakukan sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya adalah gerakan hip stretch. Letakkan bagian luar pergelangan kaki kiri pada paha kanan di atas lutut. Pegang bagian belakang paha lalu tarik ke arah dada hingga ada tarikan otot. Pertahankan kondisi ini hingga 20 detik. Kemudian lakukan sebanyak 3 kali. Dan lakukan juga pada kaki sebelahnya. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan curl up. Tekuk lutut, kemudian letakkan kedua tangan di bawah kepala, kemudian lengkungkan punggung dari lantai dan dorong perut ke arah depan menjauhi lantai, hingga terasa penarikannya. Tahan selama 20 detik, dan lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian gerakan kedua, ratakan punggung pada lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan pantat. Lengkungkan sebagian tubuh bagian atas ke arah lutut. Tahan selama 20 detik. Dan lakukan sebanyak 3 kali. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan lower abdominal strengthening. Posisi awal, berbaring telentang, lutut ditekuk, lengan dibentangkan sebagian keluar, kemudian letakkan bola atau bantal di antara tumit dan pantat. Ratakan punggung bawah ke lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan pantat. Gerakan selanjutnya, perlahan tarik kedua lutut ke arah dada sambil menarik tumit dan bola ataupun bantal. Kencangkan otot-otot pantat dan jangan melengkungkan punggung. Perlahan-lahan turunkan kembali dan lakukan sebanyak 15 kali. Gerakan terakhir yaitu the bridge position. Tekuk lutut dan bentangkan tangan. Ratakan punggung di lantai dengan mengencangkan otot-otot perut dan pantat. Angkat pinggul dan punggung bawah untuk membentuk garis lurus dari lutut ke dada. Tahan selama 20 detik dan lakukan sebanyak 3 kali. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi saya tadi, yaitu tentang dis minor. Dan apabila dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf
karena public speaking saya tidak sebagus public speaking teman-teman. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada satu quotes buat kita semua, yaitu quotes dari Mahatma Gandhi yang mengenai masa depan, yaitu masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, kita di sini untuk belajar, kemudian kita sudah berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju menggapai masa depan. Nah, buat teman-teman semua, semangatnya menggapai tujuannya masing-masing. Nah, saya Dini Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.